Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Syafarila. Melalui video ini saya akan membahas kaitan bahasa Indonesia, bahasa lokal, dan bahasa asing. Ketiga bahasa ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengapa sebagai generasi Z kita perlu menguasai bahasa asing untuk menghadapi perkembangan global tanpa mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa daerah sebagai bahasa identitas budaya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, dan komunikasi formal. Di negara yang memiliki ratusan suku dan bahasa daerah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan dalam menjaga persatuan dan identitas bangsa. Bahasa lokal daerah Mandar merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Bahasa Mandar menjadi identitas budaya masyarakat setempat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui bahasa Mandar, berbagai nilai budaya, adat, serta kearifan lokal diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, bisnis, ilmu pengetahuan, dan komunikasi global. Di era digital ini, saat bahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting karena sebagian besar informasi, jurnal, serta perkembangan teknologi tersedia dalam bahasa tersebut. Kemampuan berbahasa Inggris juga memberikan peluang yang lebih luas bagi generasi Z untuk bekerja, belajar, dan berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara. Di era generasi Z, ketiga bahasa ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu pesat, menjadi kelompok yang paling sering menggunakan lebih dari satu bahasa dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana ketiga bahasa tersebut dapat digunakan secara seimbang tanpa menghilangkan identitas budaya bangsa. Generasi Z adalah generasi yang di era digital. Melalui perkembangan teknologi ini, Gen Z memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempelajari berbagai bahasa dan budaya dari seluruh dunia. Hal ini merupakan sebuah keuntungan karena memudahkan mereka mengakses ilmu pengetahuan, memperluas jaringan pertemanan, serta meningkatkan peluang pendidikan dan karir di masa depan. Di sisi lain, the increasing use of foreign language, especially English, has also brought its own challenges. Today, we often hear expressions such as meeting, deadline, update, feedback, and self-reward in everyday conversation. Even though bahasa Indonesia has equivalent term, batas waktu as deadline, pembaruan as update, umpan balik as feedback, and penghargaan untuk diri sendiri as self-reward. This phenomena shows that English is increasingly influencing the way Generation Z communicate. While using English is beneficial and reflect global awareness, it is equally important to preserve and prioritize the use bahasa Indonesia, especially in formal communication and national context. Sesuatu yang salah, justru kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan penting di era globalisasi. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional dalam bidang pendidikan, teknologi, bisnis, pariwisata, penelitian, dan komunikasi global. Sebagian besar jurnal ilmiah, buku referensi, serta perkembangan teknologi menggunakan bahasa Inggris, sehingga kemampuan ini memberikan banyak keuntungan bagi generasi muda. Namun,
Di balik pentingnya menguasai bahasa asing, kita tidak boleh melupakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan lebih dari ratusan suku dan bahasa daerah di Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat berkomunikasi, belajar, dan membangun kehidupan bersama. Tania Sangga Bahasa Indonesia Kianto Paraluna Bahasa Daerah Menjadi Tanda Budaya Ilalana Misakap Wengang Lao di anak-anak Apona Biari Bahasa Daerah Itamala Nisang Kero-kero anak pau-pau cara mempikir anak sejarah Mesakapung. Contohnya masyarakat di Sulawesi Ratna pakai ruapai bahasa Mandar di dalam atuana masyarakat. Contohnya masih tarupa tahu mauangi tiapai karyawan lulare atau mauangi tawe matinga muak nama landuri tahu matua daripada alawena. Pau-pau malu di Tania Sangga nama pakaian to matua tapi mempaturutoi kero-kero macoa. Ya tomo mapajari sifat-sifat Mandar. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah sama pentingnya dengan pelestarian budaya. Ketika generasi muda tidak lagi menggunakan bahasa daerah, maka sedikit demi sedikit warisan budaya juga ikut memudar. Bahasa daerah bukan sekedar kumpulan kata, melainkan identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Hubungan antar bahasa Indonesia, bahasa lokal, dan bahasa asing saling berkaitan. Bahasa lokal berfungsi menjadi identitas budaya masyarakat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dan memperoleh berbagai informasi global. Sebagai generasi Z, kita harus mampu menempatkan ketiga bahasa tersebut sesuai dengan fungsinya. Saat berbicara dengan keluarga atau masyarakat daerah, kita dapat menggunakan bahasa lokal sebagai bentuk pelestarian budaya. Ketika berada di lingkungan pendidikan, pemerintahan, atau komunikasi formal, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, ketika ingin mengakses informasi internasional, mengikuti seminar global, atau berkomunikasi dengan masyarakat dari negara lain, kita dapat menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, menguasai bahasa Inggris bukan berarti harus meninggalkan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Sebaliknya, kemampuan menguasai ketiga bahasa tersebut merupakan sebuah keunggulan. Kita dapat menjadi generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia, bahasa lokal, dan bahasa asing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung. Bahasa Indonesia merupakan simbol persatuan bangsa, bahasa lokal adalah warisan budaya yang harus dilestarikan, sedangkan bahasa asing menjadi bekal untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin global. Oleh karena itu, sebagai generasi Z, kita perlu menguasai bahasa asing untuk meningkatkan kualitas diri, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dan tetap melestarikan bahasa daerah. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, kita tidak hanya menjadi generasi yang siap menghadapi persaingan global, tetapi juga menjadi generasi yang tetap menjaga identitas budaya dan jati diri sebagai bangsa Indonesia.